اللهم ارحمنا بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat pilihan. Ayat-ayat yang kita pilih adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan remaja dan masa muda yang Allah karuniakan kepada remaja, sehingga apabila mereka dapat memanfaatkannya maka mereka akan menjadi pemimpin dengan makna yang sebenarnya. Ada 10 ayat yang telah kita pilih dan kita sekarang ini masuk ke ayat yang kelima. Ayat yang kelima yaitu tentang larangan meninggalkan syariah. Sebelum ini adalah menjalankan syariah sebagai jalan yang kita tempuh untuk mencapai misi. Misi hidup kita ini adalah kekhalifahan. Maka judul kita yang sebelumnya lagi, yang ketiga, yaitu misi kekhalifahan. Judul pertama dan kedua dahulu adalah yang pertama, masa muda. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang masa muda sebagai masa yang sangat berharga sekali. Kemudian diterangkan pula tentang pemuda yang telah memanfaatkan masa muda mereka, seperti pemuda-pemuda yang bersembunyi di dalam gua, yaitu Ashabul Kahfi. Nah, mereka ini adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Kemudian kami tambahkan hidayah kepada mereka. Mereka mengetahui misi hidup mereka, yaitu kekhalifahan. Karena memang Allah telah ciptakan manusia ini untuk menjadi khalifah di permukaan bumi. Untuk sampai kepada misi kekhalifahan, yaitu dengan menjalankan syariat. Karena syariat adalah sebagai jalan untuk sampai ke tujuan. Kemudian apabila memang misi adalah misi kekhalifahan sebagai tujuan, maka jangan menyimpang dari jalan yang menyampaikan ke tujuan. Nah, jalan yang menyampaikan ke tujuan adalah syariat, maka jangan menyimpang dari syariat. Nah, inilah dia sekilas tentang susunan ayat-ayat kita, yaitu ayat yang kelima tentang misi kekhalifahan hendaklah dicapai dengan jalan menempuh syariat, dan jangan sekali-kali menyimpang atau meninggalkan syariat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-13 dari surah Asy-Syura, yang isi di dalamnya adalah larangan menyimpang dari syariat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi Allahu yajtabi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Allah berfirman, syara'a lakum, ada kata syara'a. Syara'a, syariat. Dia, Allah Subhanahu wa taala, telah mensyariatkan bagimu. Siapa mu di sini? Mu di sini adalah umat Islam, orang-orang beriman. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pada hari ini. Dia telah mensyariatkan bagimu minad dini, tentang agama. Ma wassa bihi, apa-apa yang telah diwasiatkannya dahulu Nuhan, kepada Nabi Nuh alaihi salam, walladzi, dan yang auhayna, telah kami wahyukan, ilaika, kepadamu. Mu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebutkan Nabi Nuh, kemudian disebutkan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma wassayna bihi, dan apa-apa yang Allah, yang kami di sini adalah Allah, mewasiatkannya kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa Musa, dan Nabi Musa, wa Isa, dan Nabi Isa alaihi salam. Jadi ada berapa nabi yang disebutkan dalam ayat ini? Ada 5. Nabi Nuh, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Perintah Allah adalah an aqimu, dan hendaklah kamu mendirikan ad-dina, agama itu. Agama yang dimaksudkan adalah agama Islam. Wala tatafarraqu fi, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Ada perintah, ada larangan. Perintah Allah, dan dirikanlah agama itu. Larangan Allah, dan jangan kamu berpecah belah di dalamnya. Kemudian lanjutan ayat, kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilai. Kabura, merasa berat atau merasa susah, 'alal musyrikin, ke atas orang-orang musyrik, ma tad'uuhum, apa-apa yang kamu seru mereka itu, ilaih, kepadanya. Apa yang kamu seru kepadanya? Orang-orang musyrikin itu, kamu menyeru orang-orang musyrikin itu kepada apa? Kepada agama Islam. Nah, yang kamu seru itu berat bagi mereka. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah yajtabi, memilih atau menarik, boleh juga, ilaihi, kepadanya, kepada agama tersebut, kepada agama Islam, man yasha, yaitu siapa-siapa yang Allah kehendaki. Wa yahdi ilaihi man yunib, wa yahdi, dan memberikan hidayah atau petunjuk, ilaihi, kepadanya, kepada agama Islam itu, mayyuni, siapa-siapa yang mau kembali kepada Allah. Kita ulang dari awal ayat. Dia, Allah Subhanahu wa taala, telah mensyariatkan bagimu tentang agama itu, yaitu agama Islam. Apa-apa yang dia, Allah Subhanahu wa taala, telah mewasiatkannya kepada Nabi Nuh, dan apa-apa yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad.
dan juga apa-apa yang kami telah mewasiatkannya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, supaya kamu mendirikan agama Islam itu dan jangan kamu berpecah belah di dalamnya. Amatlah berat bagi orang-orang musyrik tentang apa-apa yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama Islam itu siapa-siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada agama Islam itu siapa-siapa yang mau kembali kepadanya. Ini terjemahan. Sekarang kita berikan ringkasan ayat sebelum kita berpindah ke tafsir ayat. Ringkasan ayat adalah, ayat ini menerangkan tentang syariat Allah, yaitu agama Islam. Nah, agama Islam itu telah diturunkan kepada Nabi Nuh, kemudian juga kepada Nabi Muhammad, kemudian kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, dan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kalau disebut 5 nabi ini, maka nabi yang 5 ini disebut nabi utama namanya. Istilahnya dalam pengajian akidah ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang menjadi contoh utama. Kita ada 25 nabi yang disebut dalam Al-Quran, atau 25 rasul yang disebut dalam Al-Quran. Nah, yang 5 yang disebutkan di dalam ayat ini adalah nabi-nabi yang utama, rasul-rasul yang utama. Ada yang menyebutkan bahwasanya kelima rasul ini adalah memiliki syariat yang disampaikan kepada ramai manusia, kepada ramai orang. Kemudian setelah Allah menerangkan bahwasanya syariat tersebut adalah agama yang disampaikan kepada 5 nabi yang utama, maka Allah pun memerintahkan syariat yang berupa agama itu hendaklah ditegakkan. Menegakkannya adalah dengan menjalankan syariat tersebut. Kemudian Allah larang pula jangan berpecah belah. Berpecah belah itu maksudnya jangan meninggalkan syariat tersebut. Mengapa Allah menggunakan kata menegakkan agama? Mengapa Allah menggunakan kata jangan berpecah belah dalam beragama? Nanti kita akan terangkan dalam tafsir, insyaallah. Dalam ayat yang lain Allah menyebut ikuti syariat, jangan tinggalkan syariat. Atau dalam ayat yang lain adalah ingat kepada syariat, jangan lupakan syariat. Nah, ada kata ikuti, kemudian ada kata jangan tinggalkan. Dalam ayat ini pula tegakkan agama, kemudian larangan pula jangan berpecah belah. Nah, ini adalah perkataan yang dipilih, maka ada tafsirannya. Nanti kita akan pindah ke tafsir. Jadi setelah Allah menerangkan tentang syariat agama yang diturunkan kepada 5 nabi utama, kemudian setelah kita mengetahui itulah dia agama, maka tegakkanlah agama tersebut dan jangan tinggalkan agama tersebut. Kemudian Allah terangkan pula bagaimana dengan orang-orang musyrik tentang agama yang diturunkan kepada 5 nabi yang utama. Oh, rupanya orang-orang musyrik berat untuk menjalankan agama. Jadi mereka itu adalah orang yang meninggalkan syariat agama. Nah, jadi kalau mereka orang yang meninggalkan syariat, kita adalah orang-orang yang mengikuti syariat. Mereka adalah orang yang meruntuhkan agama, kita adalah orang yang menegakkan agama. Maka terjadilah 2 kumpulan manusia di muka bumi ini. Nah, dua kumpulan ini ia akan berselisih. Perselisihan itu bisa saja sampai kepada berperang, menumpahkan darah, dan itulah yang kita saksikan pada hari ini dan akan berterusan sampai dunia kiamat. Kemudian nanti di akhirat akan diberi balasan masing-masing. Yang satu dimasukkan ke dalam surga dan yang satu lagi dimasukkan ke dalam neraka. Oh, berarti hidup ini adalah
pertentangan antara kebenaran dengan kebatilan, pejuang kebenaran dengan pejuang kebatilan. Maka hati-hati, kita ini masuk kelompok yang mana kita ini? Kelompok yang menegakkan agama atau kelompok yang menghancurkan agama? Satu di antara dua saja. Nah, misi kekhalifahan adalah misi menegakkan agama. Dan agama itu Allah turunkan adalah supaya manusia menjadi mulia. Karena memang Allah ciptakan manusia sebagai makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bisa tercapai dan terpelihara apabila manusia menjalankan syariat agama. Kemudian Allah terangkan di akhir ayat bahwasanya petunjuk sehingga dapat manusia itu dipilih sebagai yang menjalankan syariat agama, itu petunjuk itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah kehendaki, Allah pilih untuk menjalankan syariat agama. Siapa yang Allah tidak pilih, maka mereka itu tidak mau menjalankan syariat agama. Tetapi meskipun Allah yang memilih siapa yang Dia kehendaki untuk diberi hidayah, petunjuk, tetapi manusia itu sendiri yang melayakkan diri untuk diberi petunjuk oleh Allah. Jadi ada usaha dari manusia untuk melayakkan diri. Siapa manusia yang berusaha melayakkan diri? Orang yang dengan hatinya yang ikhlas, penuh kerendahan diri, kemudian mengetahui kebenaran yang ada dalam kitab suci, di dalam wahyu-wahyu Allah yang sekarang ini sudah terhimpun di dalam kitab Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah. Kemudian dia gunakan akal fikiran, akhirnya Allah akan beri petunjuk kepadanya. Kamu adalah orang yang layak. Nah, tetapi kalau membaca tak mau, kemudian tidak mau menggunakan akal fikiran, nah ini memang tidak layak untuk mendapatkan hidayah, maka mereka pun disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka memilih jalan kesesatan tersebut. Jadi mereka yang memilih jalan kesesatan, kemudian memang Allah sesatkan betul karena memang tidak layak untuk diberi petunjuk hidayah. Oh, jadi rupanya di penghujung ayat Allah menyebutkan bahwasanya ada manusia yang layak diberi petunjuk, mereka itulah yang menegakkan syariat agama. Ada yang tidak layak karena memang mereka tidak mau melayakkan diri sebagai yang menegakkan syariat agama, maka mereka itu tersesat dari jalan yang lurus. Tadi kita sebut syariat itu jalan, tersesat dari jalan yang lurus, menyimpang dari syariat, akhirnya sampai ke tujuan, sampai ke misi kekhalifahan tidak. Nah, akhirnya mereka gagal dalam hidup di dunia, maka ketika di akhirat balasan untuk mereka karena gagal, maka tempat mereka adalah di dalam neraka selama-lamanya. Inilah dia hakikat hidup yang sebenarnya. Ini penting untuk difahami. Hidup kita ini bukan untuk mengumpulkan harta benda. Karena ramai pada hari ini manusia terpedaya dengan dunia ini, seakan-akan hidup ini adalah untuk kaya raya. Orang tua yang tidak faham tentang hakikat hidup, lahir anak mereka, nah maka mereka jaga badannya supaya sehat. Dah sehat badan, gemuk-gemuk, besar-besar, tinggi-tinggi. Nah, setelah itu disekolahkan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3. Untuk apa? Untuk nanti dia mudah mencari kerja, supaya banyak mendapat rezeki. Nanti dia menjadi orang yang kaya raya. Jangan lagi seperti kami ini miskin-miskin kami ini. Biarlah kami saja yang susah. Anak-anak ini jangan susah lagi. Ini bahasa orang tua. Sepintas lalu memang betul. Tetapi apakah memang untuk mengumpulkan kekayaan kita hidup ini? Tapi rupanya ramai mengumpulkan kekayaan. Buat rumah, dapat rumah kecil, dibesarkan, besar, dibesarkan lagi. Sudah 2 tingkat, 3 tingkat. Tak cukup tingkat ke atas, tingkat ke bawah, underground.
Nah, maka bertahun-tahun rumah tak siap-siap. Dah pensiun, tambah lagi rumah, renovasi lagi. Setelah itu tak cukup dengan rumah, isi rumah pula lagi. Isi rumah tak habis-habis. Dari depan sampai ke tengah, sampai ke belakang, sampai akhirnya lagi ke gudang karena tak dimanfaatkan lagi. Begitu terus, tak habis-habis. Itu baru rumah, belum lagi kenderaan, belum lagi harta simpanan, dan habislah waktu. Tak menyadari, rupanya sekarang sudah tua. Bukan tua biasa, tua bangka. Tua bangka maknanya sudah tak ada lagi apa-apa kecuali menunggu kematian saja. Sampai masanya mati. Oh, rupanya waktu yang dijalani di dunia hanya untuk yang ditinggalkan, karena semua itu ditinggalkan. Harta benda itu ditinggalkan. Ada orang yang bawa harta bendanya ke kubur? Tak ada. Tinggallah badan yang sebatang itu di dalam kubur. Kemudian sudah besar nanti cari pasangan hidup, dapat pasangan hidup. Sudah dapat pasangan hidup, ingin pula anak, dapat anak. Sibuk pula membesarkan anak. Sudah besar anak, bermenantu pula. Sibuk pula dengan menantu. Sudah dapat menantu, dapat cucu pula. Dah ada mengasuh cucu pula. Habis masa, setelah itu kita pun mati. Apakah anak cucu itu akan bersama dengan kita dalam kubur? Tidak, ditinggalkan juga. Tetapi itulah yang menyibukkan manusia, akhirnya lupa hakikat hidup yang sebenarnya. Maka melalui ayat Al-Quran kita diberitahu hidup ini ada misi, dan misi kita mulia, yaitu misi kekhalifahan. Dan apabila kita ini memiliki misi kekhalifahan, maka semuanya kita tujukan adalah untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja untuk mendapatkan redha Allah. Kita mengumpulkan harta benda untuk mendapatkan redha Allah. Kita berumah tangga untuk mendapatkan redha Allah. Akhirnya jalan yang kita tempuh adalah syariat, karena itulah yang akan menghantarkan kita kepada redha Allah. Akhirnya manusia menjadi khalifah dengan makna yang sebenarnya. Inilah dia ringkasan, yaitu sebagai mukaddimah dari ayat yang kita pilih pada pagi hari ini. Baik, kita teruskan ke tafsir ayat. Di permulaan ayat Allah menggunakan kata syara'a, syariat. Syara'a lakum minad din. Dia Allah telah mensyariatkan bagimu. Mu di sini adalah umat Islam, karena ayat ini diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia Allah telah mensyariatkan bagimu. Kemudian kata syariat ini disambut pula dengan kata agama. Syara'a lakum minad din. Dia Allah telah mensyariatkan bagimu tentang agama. Min di sini adalah al-bayaniyah. Al-bayaniyah mana menerangkan tentang penjelasan. Syariat itu penjelasannya adalah agama. Jadi syariat itu diterangkan dengan kata agama. Jadi syariat itu adalah agama. Agama itu adalah syariat. Tinggal lagi sekarang dari sisi bahasanya. Kalau belajar tafsir, kembali cepat kepada bahasa. Kalau disebut syariat, syariat berarti maknanya adalah jalan. Jadi agama itu adalah sebagai jalan. Kalau disebut jalan, apa makna jalan? Apa tujuan jalan? Jalan adalah yang kita tempuh. Tujuannya kita tempuh adalah untuk sampai ke tujuan. Ada jalan sampai tujuan. Tak ada jalan atau putus jalan, ada kalanya putus jalan antara Riau dengan Sumbar. Sampai ke Sumbar? Tak sampai. Karena jalan itu adalah yang menyampaikan kita ke tujuan. Nah, jadi jalan maknanya yang menyampaikan ke tujuan. Disebut kata syariat, menyampaikan ke tujuan. Dengan syariat Islam sampailah kita ke tujuan. Kemudian disebut kata ad-din. Ad-din agama. Ad-din agama, ini kaitannya adalah dengan pedoman, atau kaitannya adalah dengan petunjuk, atau cara hidup. Ad-din adalah cara hidup. Nah, kalau disebut ad-din, kaitannya lagi adalah cara hidup yang ditempuh atau syariat yang dijalankan.
yang nanti setelah menjalankannya ada balasannya. Karena kata ad-din itu membawa makna balasan, membawa makna balasan, dibalas. Maka dalam surah Al-Fatihah kita menerjemahkan Maliki Yaumiddin, penguasa pada hari pembalasan. Mengapa agama itu disebut agama? Ad-din, karena agama itu menerangkan tentang pembalasan. Syariat, syariat itu sudah kita terangkan sebelum ini, yaitu ada wajib, kemudian ada haram, kemudian ada sunat, ada makruh, ada jaiz. Ini kaitannya dengan balasan, adalah dengan balasan. Yang wajib buat dapat pahala, kalau tinggalkan balasannya balasan dosa. Sunat buat dapat pahala, tinggalkan tak ada apa-apa, tidak dibalas dengan siksa, tidak. Jadi agama itu kaitannya dengan balasan. Maka agama disebut agama kaitannya dengan pembalasan. Mengapa kita beragama? Karena kita mau mendapatkan pembalasan. Dan hidup ini nanti pasti akan dibalas. Buat baik balasnya baik, buat buruk balasnya buruk. Inilah dia hidup. Jadi tidak akan dibiarkan manusia itu menjalani hidup begitu saja tanpa dibalas. Tidak akan dibalas. Karena kalau hidup manusia itu begitu saja tanpa dibalas, itu menunjukkan Allah tidak adil. Karena banyak manusia pada hari ini buat baik, belum lagi mendapat balasan kebaikan, dan banyak manusia yang melakukan kejahatan dan belum lagi mendapatkan balasan dari kejahatan yang mereka lakukan. Kalau belum mendapatkan balasan, bermakna menunjukkan ketidakadilan. Mustahil Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung tidak adil. Tanda keadilan Allah adalah setiap yang melakukan perbuatan di dunia akan dibalas. Siapa saja, buat baik atau buat buruk. Jadi agama itu kaitannya dengan pembalasan. Ada kata ad-din, ada pula kata ad-dain. Ad-dain, apa ad-dain ini bahasa kitanya? Ad-dain itu maknanya hutang. Mengapa hutang dikatakan hutang? Ini dari huruf yang sama, dal, ya, nun. Kalau ad-din, dalnya baris di bawah, ad-din. Kalau ad-dain, dalnya baris di atas. Kalau ad-din, baris di bawah, agama. Kalau ad-dain, baris di atas, hutang. Mengapa hutang disebut hutang? Karena balas. Balasnya maknanya berhutang berapa? 1 juta, balas 1 juta lagi. Nah, itu namanya hutang. Ambil 1 juta, maka berikan 1 juta juga. Balas, membayar hutang, membayar berapa diambil. Nah, berikan. Jadi ad-din itu apabila disebut kata ad-din, maka maknanya adalah pembalasan. Syariat disebut syariat, maka maknanya sebagai jalan untuk sampai ke tujuan. Nah, dua kata ini disebut sekali dalam ayat ini sebagai menjelaskan. Dia Allah telah mensyariatkan bagimu tentang agama itu. Ma wassa bihi Nuhan, apa-apa yang diwasiatkan dengan agama tersebut kepada Nabi Nuh. Jadi Allah mewasiatkan agama tersebut kepada Nabi Nuh. Ada pula kata wasiat di sini. Apa makna wasiat? Biasanya manusia kapan berwasiat? Dan siapa manusia yang berwasiat ini biasanya? Dan kepada siapa berwasiat? Nah, biasanya kalau sudah tua berwasiat. Siapa yang berwasiat biasanya sudah tua? Ayah, emak berwasiat. Kepada siapa dia berwasiat? Kepada anaknya. Biasanya ketika tua baru berwasiat. Ini saya wasiatkan ini rumah ini untuk kamu umpamanya. Ini saya wasiatkan, boleh berwasiat. Berapa biasanya boleh harta itu diwasiatkan? 1/3 saja dari harta semuanya. Ambil 1/3, yang itu diwasiatkan. Yang 2/3 itu diwariskan, dijadikan sebagai warisan. Apa makna wasiat? Wasiat maknanya pesan yang tegas, yang mesti dijalankan. Kalau kaitannya dengan pembahasan fikih, yang mesti dijalankan setelah meninggal dunia. Jadi wasiat itu dijalankan setelah meninggal dunia. Saya wasiatkan rumah ini yang saya tempati ini, kata si ayah atau si ibu,
Ini untuk panti asuhan ini. Kapan dijadikan sebagai panti asuhan? Setelah meninggal dunia. Jangan masih hidup lagi, ini dijalankan terus. Enggak, karena wasiat itu dijalankan setelah meninggal dunia. Wasiat. Nah, di sini Allah menggunakan kata wasiat. Allah berwasiat, bermakna Allah berpesan. Apabila wasiat itu adalah pesan yang tegas, maka Allah pun berpesan dengan pesan yang tegas. Kepada siapa Allah berpesan? Kepada para nabi. Siapa nabi-nabi? Disebutlah 5 nabi utama. Bukan kepada nabi lain tidak berwasiat, kepada nabi lain berwasiat juga. Ini adalah sebagai yang mewakili. Jadi Allah berpesan dengan tegas, ini dia syariat agama, hendaklah kamu mendirikannya. Itulah dia pesan. Dan jangan kamu berpecah belah di dalam agama tersebut. Jadi pesan ini pesan siapa? Pesan Allah. Kalau pesan orang tua saja kita jalankan, apalagi pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah gunakan kata pesan supaya kita menjalankan syariat dengan sungguh-sungguh, supaya kita menegakkan agama dengan sungguh-sungguh. Kemudian karena Allah telah berpesan kepada para nabi itu pun juga berpesan kepada anak-anak mereka. Yang mereka pesankan adalah kaitan dengan agama. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahim bani. Nabi Ibrahim telah berwasiat kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Wa Ya'qub, Nabi Ya'qub juga berwasiat kepada anak-anaknya. Apa wasiat para nabi kepada anak-anak mereka? Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih agama untuk kamu. Allah yang pilihkan agama untuk kita, bukan kita yang memilih agama dengan diri kita sendiri. Kita tak boleh memilih-milih agama. Memilih-milih agama bermakna itu kaitan dengan hawa nafsu. Karena pada hari ini ada kelompok Islam liberal. Nah, kelompok Islam liberal ini mereka yang memilih agama untuk diri mereka sendiri. Jadi mereka kalau belajar dari nol. Kata mereka, kami ini sebelum belajar adalah tidak beragama. Nah, kapan baru beragama? Setelah kami pelajari semua agama, nanti kami pilihlah mana yang sesuai untuk kami. Nah, ini Islam liberal. Ini sudah difatwakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Karena mereka ini berpendapat yaitu semua agama adalah sama. Tidak. Inna dina indallahi Islam. Agama yang diperakui di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan agama Islam adalah agama yang dipilih oleh Allah. Kalau Allah yang memilih, maka tidak ada lagi hak bagi manusia untuk memilih agama selain agama Islam. Tidak ada hak. Ini bukan hak asasi. Ini memilih agama ini bukan hak asasi. Memilih agama ini adalah mutlak. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu. Sekali-kali tidak akan diterima agama yang ia cari selain Islam itu. Tegas dari Allah. Nah, ini yang dipesankan oleh para nabi kepada anak-anak mereka. Nah, kalau kami meninggal dunia, agama Islam ini jaga. Wala tamutunna, dan jangan kamu mati. Kami mati insyaallah dalam keadaan beragama Islam, dan kamu pula jangan mati setelah kami mati. Kamu jangan mati setelah kami mati, melainkan kamu dalam keadaan muslimun, beragama Islam pula. Ini wasiat yang paling berharga. Karena kaitannya dengan hakikat hidup, kaitannya nanti dengan balasan di hari akhirat, nanti kaitannya dengan surga dan neraka. Maka ini yang dipesankan. Ini kaitannya bukan dengan kaya miskin, ini tidak. Tapi ramai orang tua pada hari ini bukan ini wasiat mereka kepada anak-anak mereka. Wasiatnya adalah jaga kedai mak yang di pasar bawah tu ya. Payah dulu kami dapatkannya itu. Jaga jangan sampai dijual ya. Itu pesannya. Nah, kebun bapak ada sana tuh di Kampar, ada 100 hektar. Jaga baik-baik, jangan jual-jual ya.
Nah, ambillah manfaatnya, jangan kamu berkelahi. Agama mana? Agama tak dipesankan. Padahal yang akan mempertemukan mereka kembali nanti adalah agama. Kalau anak yang ditinggalkan itu menyimpang dari agama, meskipun ayah dan ibunya meninggal dalam keadaan beragama Islam, nanti tidak akan bertemu. Bertemu nanti kalau sama-sama meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Maka itulah yang dipesankan oleh para nabi kepada anak-anak mereka. Lihat, ini hakikat hidup ini. Setelah terang perkara ini, maka disampaikanlah kepada kita, inilah dia yang diwasiatkan dahulu oleh Allah kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan mereka pula mewasiatkannya kepada kita. Kita pula mewasiatkannya kepada anak-anak kita ini nanti jadi dewasa, berumah tangga, wasiatkan pula dia kepada anak-anak, sehingga anak-anak kita itu nanti insya Allah apabila sama dengan kita akan berkumpul kembali di hari perkumpulan kelak. Berikutnya lagi, di dalam ayat ini disebutkan 5 nabi, tetapi 5 nabi ini tidak disebut secara berurutan dari sisi waktu, tidak. Karena kalau disebutkan secara berurutan dari sisi waktu, Nabi Nuh dahulu, setelah itu langsung Nabi Ibrahim, baru Nabi Musa, baru Nabi Isa, baru Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad yang terakhir itu ditarik ke hadapan, yaitu setelah Nabi Nuh langsung saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama Nabi Muhammad tak disebut, hanya disebut mu saja. Dalam ayat ini, auhayna ilaik, yang kami telah mewahyukannya kepadamu. Mengapa tidak disebut nama Nabi Muhammad? Mengapa nama Nabi Muhammad ini ditarik ke hadapan? Ini kajian tafsir namanya ini. Jadi ulama-ulama tafsir itu dia lihat apa yang bisa ditafsirkan ini. Jadi nampak saja peluang untuk menafsirkan, dia akan tafsirkan. Ini peluang ini. Mestinya urutan ini urutan waktu, Nabi Muhammad letaknya di akhir, tapi ini diangkat ke hadapan. Maka menjelaskan bahwasanya agama para nabi itu adalah agama Islam. Nabi Nuh agamanya Islam, Nabi Muhammad agamanya agama Islam, Nabi Ibrahim agama Islam, Nabi Musa agama Islam, Nabi Isa pun beragama Islam. Semua para nabi adalah beragama Islam. Jadi jangan fahami agama Islam itu agama Nabi Muhammad, kemudian sebelum Nabi Muhammad bukan agama Islam. Agama Nabi Isa agama Kristen, bukan. Agama Nabi Musa agama Yahudi, bukan. Karena dahulu ketika di SD kita dapat ilmu itu, sehingga untuk menghilangkannya kembali susah. Yaitu agama apa yang dibawa oleh Nabi Musa? Agama Yahudi. Agama apa yang dibawa oleh Nabi Isa? Agama Kristen. Agama apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Agama Islam. Jadi berapa agama? Ada 3 agama. Ketiga-tiga agama ini dari mana? Dari langit. Ini adalah agama samawi. 3 agama ini sama, semuanya masuk dalam syurga. Ini sesat dan menyesatkan. Disebut nama Nabi Muhammad setelah Nabi Nuh alaihissalam karena syariat Nabi Nuh itu adalah juga syariat Nabi Muhammad SAW. Syariat Nabi Muhammad itu adalah juga syariat Nabi Nuh alaihissalam. Maka dimulai dengan syara'a lakum. Syara'a, dia telah mensyariatkan kepadamu, dia Allah telah mensyariatkan kepadamu, bagimu tentang agama itu. Tentang agama itu agama yang mana? Yaitu yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad. Semua sama, yaitu agama Islam. Diangkat Nabi Muhammad ke hadapan setelah Nabi Nuh. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa diletak di belakang. Mengapa diletak di belakang? Sebab kalau Nabi Nuh adalah agama Islam, kalau Nabi Muhammad adalah agama Islam, maka Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa pun adalah beragama Islam.
Maka nanti ada ayat bantahan. Karena orang Yahudi mengatakan Nabi Ibrahim itu agama Yahudi itu. Kata orang Nasrani pula, Nabi Ibrahim itu beragama Nasrani itu. Ada ayat bantahan. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Tidaklah Nabi Ibrahim itu seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani, tetapi dialah seorang yang beragama Islam. Wah, jelas, tegas sekali. Jadi agama para nabi adalah agama Islam. Diangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menerangkan semua agama para nabi adalah agama Islam. Jadi kalau Nabi Muhammad beragama Islam, maka Nabi Ibrahim yang disebut sebelumnya, setelahnya adalah juga beragama Islam. Jadi jangan dikatakan Nabi Ibrahim itu membawa agama baru. Tidak. Nabi Musa membawa agama baru. Tidak. Nabi Isa membawa agama baru. Tidak. Kemudian tak sebut lagi nama Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad sudah diangkat ke hadapan. Maka sangat tegas sekali, jangan sampai menyebut bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah agama baru. Tidak. Agama para nabi semuanya adalah agama Islam. Sudah nampak syariat Allah, yaitu agama Islam, yaitu agama yang Allah wasiatkan kepada semua para nabi tanpa terkecuali. Nah, setelah tahu perkara ini, maka Allah pun memerintahkan kita. Karena sudah jelas, nah, ketika perintah disampaikan, maka perintah itu pun menjadi jelas. Karena kalau perkara yang disampaikan itu tidak jelas, kemudian diperintahkan perkara yang tidak jelas, maka nanti perintah itu pun menjadi tidak jelas. Sekarang perintah menjadi jelas, yaitu ketika Allah menyebut an aqimuddina, Allah ulang sekali lagi kata ad-din. Tadi sudah disebut kata ad-din, sudah jelas kata ad-din tadi, sudah jelas kata agama tadi, sudah. Maka sekarang ketika Allah memerintahkan dan dirikanlah agama itu, maka yang dimaksud adalah agama yang mana? Agama Islam. Apakah ada agama selain agama Islam? Tidak ada. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwasanya penyebutan agama kepada agama Islam namanya penyebutan hakiki. Sementara penyebutan agama kepada agama selain Islam itu adalah penyebutan kiasan. Apa penyebutan kiasan itu? Tidak sebenarnya, tidak hakiki. Karena tidak sepatutnya agama selain agama Islam itu disebut agama. Tak boleh sebenarnya itu. Tidak boleh. Ada gambar umpamanya, ada gambar siapa? Gambar presiden. Gambar presiden dilekatkan di dinding sana. Nah, kemudian kita pun menunjuk itu adalah presiden Indonesia. Betul tak yang di dinding itu presiden? Hah? Tapi kita menyebut itu adalah presiden Indonesia. Betul yang di dinding itu presiden? Presiden melekat di dinding? Tidak. Lalu penyebutan itu adalah presiden kepada gambar itu adalah penyebutan kiasan, bukan penyebutan yang sebenarnya. Begitu juga ketika menyebut agama Kristen, bukan bermakna Kristen itu adalah agama. Itu hanya penyebutan kiasan saja. Karena agama itu adalah yang datang dari sisi Allah. Sementara agama Kristen itu datangnya dari mana? Dari manusia. Dari Markus, dari Lukas, dari Matius, dari Barnabas. Mereka ini yang tulis Injil. Setelah 300 tahun Nabi Isa diangkat ke langit, kemudian mereka katakan inilah dia Injil yang dahulu diajarkan oleh Nabi Isa. Kemudian jadi kitab suci. Jadi pengikut kitab suci tersebut adalah orang-orang Kristen. Oh tidak, berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci memang ditulis pada masa Rasulullah SAW dan disepakati oleh para sahabat dan diteruskan oleh generasi berikutnya dengan menjaga dan memeliharanya di dalam hati melalui hafalan terlebih dahulu sebelum ia ditulis di atas kertas sempurna sebagai kitab suci. Maka jadilah ia syariat yang sebenarnya. Sementara Kristen, Yahudi, apalagi Hindu, Buddha, Konfusius, Taoism, ada lagi agama apa lagi? Banyak sekali agama di dunia ini.
Tetapi penyebutan agama kepada selain agama Islam adalah penyebutan kiasan. Sementara penyebutan agama kepada agama Islam adalah penyebutan hakiki. Ini banyak orang tak tahu nih. Nah, kesilapan besar kelompok Islam liberal itu adalah itu. Maka sebenarnya Islam liberal itu bukan Islam sebenarnya itu. Bukanlah Islam. Hanya menggunakan kata Islam untuk memperdaya kita. Sama dengan Hafizul Asad, sama dengan Basirul Asad, yaitu pemimpin presiden apa sekarang ini yang membantai anak-anaknya sendiri, yang membantai rakyatnya sendiri. Syria sampai 40.000 orang dibantai hanya dalam masa 20 bulan saja. Jadi rata-rata setiap hari dibantai itu 100 sampai 300 satu hari. Lewat satu hari 100. Setiap hari rata-rata 100 orang dibantai. Dapat kita mengatakan sebagai Islam ini, sebagai yang menjalankan syariat. Sementara Rasulullah di hari yang terakhir, di Hajjatul Wida, haji yang terakhir, menyebutkan bahwasanya kalau memang beragama Islam, haram hukumnya menumpahkan darah sesama umat Islam. Haram, tidak dibenarkan. Tetapi itulah yang terjadi, karena sebenarnya yang satu itu bukanlah beragama Islam. Nah, ini perlu juga diketahui. Betulkah mereka itu beragama Islam? Mesti dilihat. Oh, setelah dikaji rupanya punya akidah namanya Syiah Nusairiyah. Rupanya Syiah Nusairiyah ini asalnya adalah agama Majusi, yaitu agama penyembah api dahulunya. Maka kita berhati-hati jangan sampai masuk pula ke Indonesia ini. Karena di Indonesia ini di beberapa tempat sudah masuk ini kelompok Syiah. Seperti di Sampang sana, masuk kelompok Syiah. Akhirnya terjadilah ketidakstabilan di sana. Terjadi pembakaran, terjadi perkelahian. Nah, ini jangan sampai terjadi pula di tempat kita ini. Bagaimana caranya? Caranya kita bersihkan tanah kita baik-baik. Kita tanam bibit kita, bibit yang benar, tumbuhlah nanti dia pohon-pohon yang memang buahnya kita harapkan. Tetapi mungkin selama ini tanah kita biarkan, sehingga yang tumbuh apa yang tumbuh? Nah, lalang tumbuh, tumbuh-tumbuhan berduri tumbuh. Itulah dia ajaran-ajaran sesat tumbuh subur di Indonesia ini. Ahmadiyah tumbuh, Syiah tumbuh, kebatinan tumbuh. Ada lagi yang tumbuh sekarang ini, sihir-sihir pun tumbuh sekarang ini. Hanya batu direndamkan ke dalam gelas, tumbuh juga dia. Ponari, beribu-ribu orang datang kepadanya untuk menyembuhkan penyakit. Ini kesesatan ini. Ini tak ada kaitan dengan syariat. Bahkan ini bertentangan dengan syariat. Syariat yang paling tinggi nilai di dalamnya adalah mentauhidkan Allah. Ini menyekutukan Allah. Sekarang ramai umat Islam yang menyekutukan Allah dengan tangkal, ada yang dipasangkan di gelang tangan, dikalungkan di leher, ada lagi yang dilipat-lipat dimasukkan dalam dompet. Kononnya nanti akan jadi gagah perkasa, semua orang menjadi tunduk kepadanya. Ada yang memasukkan ke dalam tubuh berupa susuk. Ada pula yang mengikut-ikut orang kafir dengan bertato. Kononnya dengan bertato ini nanti akan menjadi cantik jelita, gagah tampan. Tidak. Ada lagi yang mengamalkan jampi-jampi, mantra-mantra yang dia sendiri pun tak faham. Tertitik tawar di langit, tergenang tawar di bumi. Aku menawar jadi api, aku menawar jadi racun ke dalam batang tubuh si fulan. Ini mantra ini. Jangan tulis. Ini sesat. Ini diamalkan oleh orang-orang yang percaya kepada jin, animisme. Nah, kononnya ini punya kuasa menebang batang pisang dari jauh saja. Puff, tumbang batang pisang. Menjatuhkan buah kelapa dari bawah saja. Puff, jatuh. Ini adalah kesesatan. Bisa berlaku. Apa sebab? Sebab jin membantu untuk memberlakukannya, sehingga kita pun menjadi tersesat. Sudah tahu perkara ini, maka Allah pun memerintahkan an aqimuddina, maka dirikanlah agama yang telah kamu ketahui itu. Dirikanlah. Kalau disebut kata dirikan, lawannya apa? Lawannya meruntuhkan. Sama dengan kita mendirikan bangunan.
Nah, lawannya adalah meruntuhkan bangunan. Kalau disebut kata mendirikan, bermakna kaitannya dengan apa? Bangunan ini berdiri dengan apa ini? Tiang. Dinding ini hanya sebagai pemisah-misah saja dinding. Kalau untuk mendirikan itu perlu ada tiang. Tiang mesti kokoh. Islam pun punya tiang. Arkanul Islam. Ada rukun-rukun, ada tiang-tiangnya. Tegakkan tiang tersebut. Di antara tiangnya adalah itulah dia 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat dan haji. Itulah dia tiang-tiangnya. Itulah dia syariat. Tegakkan yang 5 itu. Tegak 5 itu, tegak agama. Tegak agama, maka berhasillah dalam menjalani hidup di dunia ini. Tapi ramai pada hari ini 2 kalimat syahadat pun tak tahu maknanya apa, salat pun ditinggalkan, puasa hanya ikut-ikutan, kemudian zakat enggan mengeluarkan, haji pula tak mau, atau hanya karena kepentingan. Akhirnya mereka ini tidak menegakkan agama, tidak menjalankan syariat. Nah, tidak menjalankan syariat, meninggalkannya, tidak akan sampai kepada misi kekhalifahan. Apa buah dari misi kekhalifahan tersebut? Itu pembahasan di pengajian yang lain. Sekarang ini baru judul kita adalah larangan, jangan sampai meninggalkan syariat. Larangan Allah dengan tegas adalah wala tatafarraqu fi. Sebenarnya maknanya sama. Jangan berpecah belah di dalam agama. Maknanya adalah tegakkanlah agama dengan bersatu padu. Baik, mengapa digunakan kata janganlah berpecah belah? Nah, ini mesti difahami. Janganlah berpecah belah maknanya adalah jangan berselisih, karena perselisihan itu membawa kepada perpecahan. Nah, berselisih. Tadi disebutkan 5 nabi. Nah, makna perselisihan itu adalah jangan berselisih dengan nabi. Kalau berselisih dengan nabi, maka terjadi perselisihan, maka terjadi perpecahan. Dahulu Nabi Musa menyampaikan risalah mentauhidkan Allah, tetapi ketika Nabi Musa pergi menerima wahyu, Bani Israel menyelisihi, berselisih dengan Nabi Musa, yaitu membuat patung, kemudian mereka menyembahnya, berselisih dengan Nabi Musa alaihissalam. Kalau sudah berselisih dengan Nabi, maka akan lebih mudah untuk berselisih dengan selain Nabi. Tetapi kalau semuanya adalah mengikuti Nabi, tak mau berselisih dengan Nabi, apa yang Nabi buat itu pula yang kita buat, apa yang Nabi sampaikan itu yang kita ikuti, maka tidak ada perselisihan di antara kita. Apa sebab? Sebab yang kita ikuti adalah Nabi. Si A mengikuti Nabi Muhammad, si B mengikuti Nabi Muhammad, si C mengikuti Nabi Muhammad. 500 orang, semua 500 mengikuti Nabi. 6 miliar orang, semua yang 6 miliar mengikuti Nabi. Ada perselisihan, ada perpecahan? Oh, tidak. Jadi ketika Allah menyebut wala tatafarraqu fi, janganlah kamu berpecah belah di dalam agama, maknanya janganlah kamu berselisih dari nabimu. Itu maknanya. Di saat kamu berselisih dari nabimu, bermakna kamu tidak menjalankan syariat, bermakna kamu telah meruntuhkan agama. Maka dilaranglah kita untuk berselisih, maknanya adalah berselisih dengan Nabi. Maka Rasulullah pun bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati. Telah kutinggalkan 2 perkara untukmu, kalau kamu pegang kedua-duanya, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Tersesat itu maknanya berselisih. Nabi berjalan di atas jalan yang lurus, kemudian kita pula menempuh jalan yang lain. Menempuh jalan yang lain bermakna tersesat. Maka Allah pun berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima. Ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalanku yang lurus ini. Wala tattabi'us subula, jangan kamu tempuh jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa, digunakan kata apa? Digunakan kata tafarraq, kata yang sama. Tafarraqu wala tafarraqu, fatafarraqa bikum an sabili, sehingga kamu menjadi
berselisih dari jalan yang lurus. Ini jalan yang lurus, kamu pergi ke tempat yang lain. Itu namanya kamu telah menyelisihi, tidak sama, tapi bertentangan dengan jalan yang lain. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Kemudian sudah ke kanan, pisah lagi, ke kanan lagi. Oh, itu udah cabangnya itu. Ke kanan saja sudah sesat. Kemudian ke kanan lagi, lebih sesat. Ada lagi jalan ke kanan lagi, sesat. Mestinya tujuannya ke Padang sana, tapi dia belok kiri di Danau Bingkuang, belok kiri. Pergi dia ke Danau Bokok. Tahu Danau Bokok? Siapa orang Kampar? Nah, sampai dia ke Terantang, di Terantang belok kiri lagi. Entah kemana perginya, dalam hutan perginya. Tersesat. Mengapa tersesat? Sebab dia tidak mengikuti jalan yang lurus. Ikuti jalan yang lurus. Fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Kemudian ditutup ayat dengan dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Itulah dia yang diwasiatkan kepadamu. Ayat yang lain juga menggunakan kata wasiat sama dengan ayat ini. Wa wassabihi, ma wassabihi. Digunakan kata yang sama, wasiat. Jadi menegakkan agama Islam, menegakkan syariat Islam adalah yang diwasiatkan oleh Allah, yang diwasiatkan oleh para nabi, bermakna ia adalah pesan yang ditegaskan, jangan sampai meninggalkannya. Kemudian penutup ayat adalah kaburu 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilai. Amat berat bagi orang-orang musyrik apa-apa yang kamu seru mereka kepadanya. Mengapa berat bagi mereka? Sebab bertentangan dengan kehendak hawa nafsu mereka. Karena kalau bertentangan dengan kehendak hawa nafsu berat. Ini mengaji nih, kalau bertentangan dengan kehendak hawa nafsu berat. Kehendak hawa nafsu mau jalan-jalan di luar sana, itu kehendak hawa nafsu. Atau mau berbaring, capek lah, mau istirahat. Nah, kalau mengikuti kehendak hawa nafsu, memang berat. Lama betul lah Ustaz ni mengaji ini. Ini pinggang saya dah sakit nih. Saya mau jalan-jalan di luar sana lagi. Berat. Apa sebab berat? Karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Tapi kalau mengikuti kehendak iman, ini dia yang saya cari dalam hidup. Selama ini saya tertanya-tanya. Ini dia jawabannya. Saya menikmatinya. Tak terasa, sudah 1 jam rupanya. Menikmati. Jadi siapa yang merasa senang dalam beragama, yang memiliki iman, maka ia akan senang. Tetapi kalau yang mengikuti kehendak hawa nafsu, itu dia orang-orang musyrik. Kabura 'alal musyrikin, menjadi berat bagi mereka apa-apa yang kamu seru mereka kepadanya. Kemudian penutup ayat, Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Allah itu menarik kepada agama Islam itu siapa yang dia kehendaki. Maka layakkanlah diri untuk ditarik oleh Allah. Kalau kita melayakkan diri, selalu ke masjid, baca buku, tanya orang yang berilmu, ikhlaskan diri, rendahkan hati, insya Allah kita adalah orang yang layak ditarik oleh Allah kepada agama yang benar ini. Seperti yang Allah pesankan kepada para nabi terdahulu. Wa yahdi ilaihi man yuhdib. Kemudian Allah pun memberi petunjuk. Tadi Allah menarik. Setelah Allah tarik, kemudian sampai ke tempat yang layak, Allah pun beri petunjuk. Allah tarik, tadinya tepi-tepi jalan saja. Allah tarik masuk ke Masjid Al-Falah. Sudah masuk ke Masjid Al-Falah, dengar pengajian, terbuka hati, Allah beri hidayah. Ni hidayah untukmu. Wa yahdi ilaihi may yunib. Allah beri hidayah kepada hamba yang mau kembali kepada Allah. Akhirnya hamba tersebut kalau tadi dia menyimpang, dia tersesat, Allah tarik sehingga dia kembali ke jalan yang lurus. Sampai di jalan yang lurus, Allah beri hidayah. Kemudian dia mengikuti jalan yang lurus. Kemudian Allah tambahkan lagi taufik, Allah tolong dia sehingga ketika berada di jalan yang lurus, senang saja hatinya berada di jalan yang lurus. Akhirnya dia mendapatkan kesenangan hidup yang sejati, yang menghantarkannya kepada keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Inilah dia ayat yang menerangkan tentang larangan supaya jangan sekali-kali meninggalkan syariat, karena ia adalah
adalah yang akan membawa kita kepada malapetaka ketika di dunia ini, dan akan membawa kepada siksaan yang abadi di akhirat nanti. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.